enggak, karena gini loh kan. Firman itu Ya. kan gini loh Pak, kalau kitab itu jelas bukan firman. Karena Oh, kitab jadi itu buku itu. jadi bukan firman. Berarti isi kitab itu firman Tuhan. Kandungan di dalam tulisannya iya jelas. Tapi kalau kitab itu, kamu kan pertanyaanmu itu tadi, kitab itu firman atau bukan? Ya bukan. Iya, makanya. Tapi kandungannya Kandungan kalau materi gimana? ya kayak gini loh, kok kalam nafsi sama lafaz kan kamu bisa membedakan itu kan? Lafaznya itu tentu ciptaan. Iya. Ya kalau kalam nafsi itu yang berada di dalam zat Allah itu sendiri itu ciptaan atau bukan? Kalau bagi kami kemampuan untuk berfirman itu yang tidak diciptakan, tapi kalau firmannya diciptakan. Kemampuan untuk berfirman itu yang tidak diciptakan, itu bawaan dari diri Allah. Tapi kalau firman itu diciptakan, seandainya dia tidak menciptakan firman, tidak mampu menciptakan firman, berarti dia bisu dong. Tidak bisa berkata. Berarti dia harus menciptakan sesuatu dulu baru dia bisa berkata. Hah? Berarti ya, dia harus menciptakan sesuatu, betul kan? Berarti benar nggak? Berarti Tuhanmu itu harus menciptakan sesuatu dulu baru dia bisa berkata. Karena kalau tidak menciptakan sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa berkata? Kan begitu? Tidak, dia menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Karena itu dia bisa menciptakan firman. Loh, firman itu ciptaan bukan? Ciptaan. Loh, kalau ciptaan terus berarti kan ada masa di mana firman itu belum ada kan? Jadi Allah belum ada, maksudnya gimana? Firman-Nya belum ada. Kalau kami Pak dalam kekristenan maupun di Yahudi itu sendiri, firman itu kekal berada di dalam diri Allah yang namanya Alkitab itu firman kan? Alkitab itu bisa dipakar. Gini, kami itu nggak pernah menyebutkan kalau firman itu kitab, bukan. Nah, kitab itu justru menuliskan tentang firman, betul. Tapi yang firman itu, definisi firman itu bukan kitab, bukan. Kami tidak pernah menyebutkan kitab itu adalah firman. Berisi firman, betul. Kandungannya di dalamnya berisi firman, betul. Jadi isi kitab itu tidak diciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Isi kitab itu ya firman. Tidak, ya, jadi tidak diciptakan, itu ada sendiri. Firman itu masa diulang sih Mas? Kan saya bilang bagi kami, terserah kamu mau beda ya. Tapi bagi firman itu kekal, yang namanya kekal itu bukan ciptaan. Itu udah jelas, jadi jangan balik Pak. Nah, saya bukan bolak-balik, saya kan nanya. Iya, saya jawab itu. Kalau pertanyaan jadi kitab suci itu cuman artinya kan firman. No, kami nggak menyatakan firman itu kitab suci. Jadi bukan firman. Firman itu, nih ya perhatiannya. Bahkan sebelum dunia ini ada, firman itu bayangkan ya Mas. Jangankan kitab, bumi ini belum ada, segala ciptaan belum ada. Firman itu sudah kekal berada dalam diri Allah. Keeksistensinya itu sebelum segalanya ada, firman sudah berada dalam diri Allah. Jadi sangat jauh ngomongin tentang kitab. Firman itu bukan serta merta kitab itu firman itu mengartikan kitab, bukan. Kami nggak pernah bilang seperti itu. Begini, Allah menciptakan sesuatu melalui apa? Melalui kehendaknya, melalui firman-Nya, melalui kuasanya, melalui pikirannya. Sementara dia tidak bisa menciptakan firman, lalu gimana? Allah menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Sementara Allahmu tidak bisa. Sementara Tuhanmu tidak bisa menciptakan firman. Gimana sih? Kamu kan udah menuduh, memfitnah saya. Kamu bilang sementara Allah itu tidak bisa menciptakan firman. Lalu yang bilang firman itu ciptakan kamu. Ya katamu kan firman. Ya kan katamu Tuhan itu tidak menciptakan firman. Bukan. Aku nggak bilang gitu. Firman itu bukan ciptaan, kekal beradanya. Ya, nah, pertanyaan kamu bilang gimana firman itu bagaimana firman tidak diciptakan, kan begitu kan? Jadi bukan cuma Allah yang kekal berarti ya, yang ada, yang duluan ada berarti cuma Allah. Ternyata firman-Nya juga lebih sebentar dulu, kekal itu apa? Kekal dulu itu apa coba? Kekal itu ya kekal, ada selamanya, tidak habis. Yang dimaksud kekal itu tuh tak berawal. Kita pun nih gini, surga itu ciptaan loh, tapi itu kekal. Tapi itu diawali oleh waktu. Ya. Makanya Allah menciptakan gitu. Allah menciptakan surga melalui kekal, apa?
Bentar loh, Pak. Tapi kekekalan sorga dengan kekekalan Allah itu sendiri berbeda. Karena justru sorga itu ada diawali oleh Allah itu sendiri. Karena Oh, Allah jadi itu awal dari segala ciptaan. ya Firman itu. makanya Allah menciptakan surga kan melalui firman-Nya. Benar. Betul. Lalu sekarang Alkitab kitab suci kan bagian dari firman-Nya. Lalu seandainya Tuhan tidak bisa berfirman, tidak bisa menciptakan firman. Kitab suci bukan bagian dari firman-Nya, bukan. Kitab Oh, suci jadi itu berisi tentang, dengar Pak, ini perbedaannya signifikan. Kitab suci itu berisi firman, perkataan-perkataan dia, bukan bagian dari firman-Nya, bukan. Karena kitab itu tidak pernah berada di dalam diri Allah. Kitab itu tidak pernah berada di dalam diri Allah, dalam eksistensi Allah itu tidak pernah. Jadi kitab itu ciptaan. Oh, jadi kitab Alkitab itu bukan firman ya? Makanya di dalam Islam itu dikenal ilmu kalam. Nah, kalau orang Muslim ini kalau sedikit pengetahuannya sedikit mengenai tentang ilmu kalam gak nyambung. Karena kalam itu pun dibagi dua, ada kalam lafaz dan ada kalam nafsi. Kalam nafsi itu sendiri itu bukan ciptaan. Yang saya bicarakan ini ngomongin bukan lafaz, Pak. Bukan lafaz yang saya bicarakan tentang firman itu adalah Allah, itu bukan ngomongin lafaz, bukan ngomongin tulisan, bukan. Oh, jadi kalau tulisan itu diciptakan? Ya, tulisan pasti diciptakan. Itu mana sekarang itu kalau memang berarti saya nggak salah dong kalau firman itu diciptakan? Tulisan itu ciptaan, bukan firman itu ciptaan. Tapi ditulis dengan tulisan. Itu bagian dari firman loh, Pak. Tulisan itu firman loh, Pak. Sekarang saya tanya dulu, berarti firman itu baru ada di Al-Quran itu semua orang menyebut itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Masa tidak diciptakan? Tulisannya diciptakan dong. Lah iya, makanya berarti benar dong. Bahkan diciptakan. Bahkan kalau seandainya Allah tidak bisa menciptakan firman, Pak, nggak akan ada kitab suci. Pak, benar tulisan sekarang, tulisan Quran yang berada di dalam Quran zamannya Baginda Muhammad dengan zaman sekarang pun berbeda. Ya kalau bukan ngomongin itu perbedaannya, Pak. Ini adalah merujuk pada firman-Nya. Mau berbeda mau apa itu tetap itu kan firman Tuhan. Berarti diciptakan dong. Kalau Tuhan tidak bisa menciptakan perkataan, berarti yang diciptakan itu tulis apa? Jadi perkataan itu diciptakan tidak? Perkataan Allah itu diciptakan Allah tidak? Tidak. Berada di dalam diri Allah. Berada di dalam diri Allah itu. Ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan kata-kata itu. Seandainya aku maha besar itu Allah bukan yang menciptakan. Maksudnya? Lalu dapat dari mana dia? Emang Allah listing. Allah berkata, aku maha besar. Itu tidak diciptakan oleh Allah. Kata-kata itu. Berarti dia nyontek dari mana? Loh, itu kan yang berada di dalam diri dia sendiri, kuasa dia sendiri. Dia tidak bergantung dengan ciptaannya, Pak. Makanya dia yang menciptakan, Pak. Itu kata-kata itu keluar dari mulutnya loh, Pak. Bukan dari lip sync, bukan kita nyanyi terus kayak di TikTok ya kan, itu bukan. Itu keluar dari mulutnya, dia yang menciptakan, kata baru keluar kata-kata, Pak. Saya aja bisa menciptakan kata-kata. Benar, gini Pak, aku pertanyaan gini Pak ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan firman-Nya, menurut premismu kan firman itu ciptaan kan? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan firman-Nya, firman itu sudah ada atau belum? Ya belum. Nah, belum, berarti benar. Karena kan? Baru diciptakan. Nah, berarti ada masa di mana Allah ada, firman itu belum ada, benar kan? Kita sepakat kan di situ? Iya, benar. Allah belum berkata-kata. Untuk apa firman itu diciptakan? Allah bisa ya untuk dia berfirman, untuk berkata-kata. Untuk menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Kalau Allah belum menciptakan firman, gimana? Apa konsekuensi logisnya kalau firman itu belum? Iya, makanya dia ada, makanya diciptakan, Pak. Makanya dia menciptakan firman. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan, untuk berkata-kata. Misalnya Bapak nih ya. Kalau ada firman dia bisa berkata-kata nggak? Bisa, karena dia bisa menciptakan kata-kata. Oh enggak, sebelum dia menciptakan firman itu, dia bisa berkata-kata belum? Bisa. Buktinya dia bisa berkata-kata. Lantas kenapa mesti diciptakan firman? Kalau bisa. Lantas ya kenapa? Bisa.
Ya, lantas kenapa firman itu diciptakan kalau memang tanpa harus ada Ya firman? kalau nggak diciptakan nggak akan ada. Nah, berarti kan kemampuannya kan bergantung dengan si firmannya kan? Tidak. Loh, kenapa tidak? Kalau nggak ada firman, Be- Allah bisa Ya, berkata-kata begini nggak? loh Pak. Saat Allah berkata itu dia menggunakan kata-kata siapa kalau dia tidak bisa Betul, ya jelas menciptakan dong. kata-kata? Ya jelas Hah? kata-kata Tuhan itu sendiri dong, jelas. Ya siapa yang menciptakan kata-kata Allah Nah, kalau bukan itu dia? itu bukan premis saya. Saya nggak pernah bilang firman itu ciptaan. Lo gimana sih? Ya bukan ya Mas, Saya, kamu saya kok harus melawan diri saya sendiri, Pak? Saya bilang ya firman bukan itu bukan ciptaan. Itu udah ya premis walau saya. makanya logika kita Pak, kita ada logika. Allah menciptakan kata-kata kan, kata-kata itu adalah firman. Nah, bagaimana dia bisa berkata-kata kalau dia tidak bisa menciptakan firman, sementara manusia aja bisa. Gini, mungkin ini apa pemahaman Nggak usah ngomong yang lain, firman aja deh, firman ya, perkataan aja. Kan, iya betul ya, makanya aku mau ngomong nih, logika Muslim ini polemikus itu banyak yang salah mengenai arti firman dan Saya berfirman. enggak salah, Kata Pak. dan Saya perkataan. ngerti arti kalam itu dengar banyak dulu, Pak, dengar. Tapi saya permasalahan dengar dulu ini. Pak. Wait, sebentar Bang. Ya. Ntar aku gantian gini. Sekarang saya tanya, ini Pak pakai analogi, kan tadi Bapak nggak mau pakai ayat, karena kalau pakai ayat Bapak kan nggak bisa ngejelasin tuh ayat mana yang bilang firman itu ciptaan. Oke, tapi nggak apa-apa. Tadi Bapak bilang mau ngajak Saya bukan nggak mau pakai ayat, Pak. Oke, berarti nanti pakai percuma pakai ayat kalau dibantah. Ya, ngapain? Saya udah sering kali berdialog pakai ayat, tapi tetap aja dibantah. Loh, makanya saya malas. Memang harus diterima. Lah iya makanya percuma. Saya Muslim, lo ngapain percuma? Justru itu perjuanganmu untuk menjelaskan, mendakwakan imanmu. Bukan percuma, nggak ada yang percuma, Pak. Kalau nggak mungkin semuanya langsung. Ya makanya pakai logika aja, percuma. Ya ayo, nah makanya gini. Itu udah capek. Bapak itu gini. Ujung-ujungnya kan beda, kan gini Pak, beda antara firman dengan berfirman tuh jelas itu berbeda kan. Jelas berbeda kan. Ya kan, dari bentuk katanya pun berbeda. Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Sekarang saya tanya dulu, Bapak itu sepeda dengan bersepeda, kira-kira sebelum Bapak bersepeda, sepeda itu sudah ada atau belum? Kan sudah ada dong. Nggak mungkin kamu, nggak mungkin Anda bersepeda tapi sepeda belum ada, kan begitu kan analoginya kan. Nah begitu juga dengan firman. Makanya harus diciptakan sepeda. Nggak mungkin Allah itu berfirman. Makanya harus diciptakan sepeda Pak. Gimana kita bisa bersepeda kalau sepedanya sendiri tidak diciptakan Pak gitu. Enggak gini, kalau kami enggak. Tapi tidak menciptakan sepeda, terus gimana bisa bersepeda? Jadi gini, maksud logikanya kan begitu. Seperti itu. Iya, saya juga pakai logika. Gini loh Pak, logika kamu sama logika saya, emang kamu lebih hebat logikamu. Nah, kamu jangan berpikir logikamu benar. Logika orang lain salah. Bapak jangan beranggapan logika orang, cuman Bapak yang punya logika. Bahkan saya juga punya logika dong Pak. Boleh dong saya nanggepin logika saya? Ya gimana? Ya kan? Kalau kayak gini, Bapak ini kan sebelum bersepeda, jelas sepeda itu sudah ada toh. Begitu juga kan berfirman, berkata-kata. Ya, makanya sepeda itu ada karena diciptakan firman. Jadi firman itu bukan gini Pak, firman itu bukan perkataan, bukan, justru firman itu sumber dari perkataan itu sendiri. Itu bagi kami ya. Sumber Allah itu berfirman bisa karena apa? Di dalam diri sudah ada firman. Nah, kalau Bapak kan enggak, firman itu artinya perkataan. Jadi tergantung dengan kalimat verbal. Kalau dia belum berkata-kata, firman enggak ada. Kan begitu kan. Nah itu kan kita mesti tahu nih perbedaan kita itu di mana. Iya betul itu. Sebelum firman diciptakan memang nggak ada firman. Karena yang kekal, yang pertama, yang awal itu hanya Allah. Kalau firman juga adalah awal dan akhir, banyak dong yang awal dan akhir. Dunia ini juga firman. Oke. Ya kan? Kita juga firman. Masa Allah ada perbandingannya gitu loh. Ada rivalnya yang jadi firman itu ciptaan, itu justru paham yang ahlul sunnah wal jamaah tentang di abad ke-8. Itu dari paham Mu'tazilah Pak. Oke, jadi pemahaman Bapak ini, dengar dulu Pak, biar Bapak tahu kalau Mu'tazilah itu beranggapan firman itu ciptaan. Nah, jadi kalau Bapak menyebutkan firman itu ciptaan, ya Bapak Mu'tazilah. Jadi wajar, itu udah bunuh-bunuhan tuh Mbak. Mereka tuh bunuh-bunuhan tuh. 2 abad ya enggak masalah Pak. Kok enggak masalah? Ya maksudku salah. Itu bukan enggak masalah. Gini, Pak, bila saya salah, itu salahnya gimana gitu?
Ya kalau kami Kita udah jelas. kita Kami nggak analogi pernah masuk. sepeda tadi Pak ya. Coba kita muter lagi ke sepeda. Saya harus bersepeda. Sepeda itu harus ada dulu kan. Halo? Lanjut, saya dengar. Ya, terus kalau sepeda tidak diciptakan, bagaimana saya bisa bersepeda, Pak? Betul. Ya itu kan Sementara saya analogi. tidak menciptakan sepeda. Terus Ini, saya harus begitu juga dengan berfirman. Saya harus berkata-kata, tapi kata-kata belum saya ucapkan, belum saya rangkai, belum saya bikin. Bagaimana saya bisa berkata-kata, Pak? Oke. Kata-kata yang ada itu dari siapa? Apa Allah itu lip sync menggunakan kata-kata orang lain? Nggak ada sih. Aku nggak pernah ngomong dia menggunakan kata-kata orang lain. Itu kan khayalan Bapak. Aku nggak pernah bilang itu loh. Tidak diciptakan. Kata Memang Bapak kan diciptakan. Pikiran ya, Tuhan, makanya. kehendak Tuhan kan bukan ciptaan yang berada di dalam sekarang gini. Firman itu Bapak, firman itu berasal dalam diri Allah bukan? Coba gini, ini logikanya. Firman itu berada dalam diri dalam zat Allah itu sendiri atau di luar zat Allah itu sendiri? Coba, saya mau tanya. Firman itu baru keluar, baru ada kalau udah keluar atau kalau di dalam sebelum keluar bukan firman, itu sifat. Jadi apa? Itu sifat pemikiran Allah, sifat Allah, bukan firman yang ada di dalam diri Jadi Tuhan. Firman itu di luar. Oke, berarti firman itu eksistensinya itu di luar zat Allah. Firman itu ya itulah perbedaannya. Kita udah jelas ini berbeda. Ya, bagi Bapak sang Mu'tazilah ini, Bapak menganggap Mu'tazilah wajar. Kalau Mu'tazilah kan Bapak menggunakan paham Mu'tazilah, it's okay aja, jadi nggak perlu masalah. Saya tidak menggunakan paham apapun, saya menggunakan paham logika saya. Iya. Ketika saya berbicara, sayalah yang menciptakan kata-kata saya. Seketika saya berkata, sayalah yang menciptakan kata-kata saya. Kalau saya menggunakan kata-kata orang lain dan tidak bisa menciptakan kata-kata, saya bisu dong artinya. Itu saja yang logika. Tuhan Anda katanya tidak bisa menciptakan kata-kata. Bagaimana dia bisa berkata? Loh, karena firman itu memang berada di dalam diri Allah itu sendiri. Jadi nggak perlu ciptaan, karena yang berada di dalam diri Allah itu bukan ciptaan, Bapak. Jadi yang kata-kata yang di luar, yang dikeluarkan oleh Tuhan Bapak itu kata-kata siapa kalau tidak diciptakan? Kata-kata yang berada di dalam diri Allah itu sendiri, yang dimana yang berada di dalam diri Allah itu bukan maksud ciptaan. Bapak di dalam diri Allah itu ada kata-kata, ada bukan? Tidak mungkin. Makanya kan aku bilang, makanya gini Pak. Saya membilang diri saya nggak ada kata-kata Pak. Begini Pak, di dalam pemikiran kekristenan, firman itu bukan hanya perkataan verbal, bukan, tidak, itu salah. Saya tidak membahas firman yang lain. Saya hanya membahas firman perkataan. Saya paham firman itu banyak rujukannya. Tapi yang saya bahas adalah perkataan. Karena mana mungkin Tuhan tidak bisa menciptakan perkataan, sementara Dia bisa berkata. Masa sih Tuhan itu menciptakan perkataannya sendiri? Iyalah. Lalu dia menggunakan kata-kata siapa? Ya dia udah available, firman itu sudah berada di dalam diri Allah, jadi nggak perlu diciptakan. Memang udah ada di dalam dia, itu udah potensi dia. Kalau itu udah punya kuasa. Walaupun ada di dalam diri dia, Pak, kata-kata itu nggak akan keluar, Pak, kalau nggak dikeluarkan oleh Tuhan. Bapak emang saya tahu apa yang ada dalam diri Bapak. Kalau Bapak tidak bicara, kalau Bapak tidak menciptakan kata-kata dari mulut Bapak, emang saya tahu apa yang ada di dalam diri Bapak. Itulah contohnya kan. Makanya itulah. Jadi Allah itu berkata-kata, Ia menciptakan. Ya, makanya saya heran Pak, bagaimana Allah bisa berkata-kata, sementara kata-kata itu udah ada. Lalu siapa yang merangkai kata itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Mungkin dong Allah punya. Iya, Tuhan itu sendiri. Nah kan permasalahannya gini loh. Berarti dia dong yang kalau merangkai. Kalau dia yang merangkai berarti dia yang menciptakan dong. Enggak gini loh, itu kan pemikiran ya Bapak. Kan? Enggak gini Pak, itu kan pemikiran Bapak yang menyebutkan firman itu ciptaan. Kalau pemikiran saya, memang itu pemikiran saya Pak. Kalau salah ya bantah aja. Jangan diterapkan ke saya dong.
Jadi Bapak jangan terapin ke saya kan nggak ya bilang. saya bukan Loh, menerapkan. Bapak itu nanya masih bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa menciptakan firman-Nya. Loh, memang bukan ciptaan. Kalau Bapak bilang, kalau pertanyaan itu Bapak keluarkan karena apa? Logika Bapak menganggap firman itu ciptaan. Wajar Bapak tanya seperti itu. Tapi saya nggak bilang firman itu ciptaan. Makanya logika kita adu, Pak. Loh, Saat Allah logika. berfirman, Jangan kamu saat anggap Allah kalau logika berkata, yang benar. gini, Jangan kamu anggap cuman gini, kamu punya logika, orang Buddha itu nggak ada logika, orang Hindu nggak ada logika. bantah aja, Jangan kamu Pak. pikir gitu. Kalau Ya, saya udah bantah. kalau Emang itu dari tadi saya ngapain nari? bantah. Kan saya dari tadi bantah. Oke. Ya saya bantah. Bahkan saya tunjukkan. Nih, sini saya kasih tahu. Jadi Allah Bapa itu berkata melalui dengan kata-kata siapa? Menggunakan kata-kata siapa? Gini. Saya bisa membantah. Sebentar. Saya bisa Gimana? membantah kayak begini. Kayak gini cara bantah tuh begini, Pak. Cara membantah itu begini. Bukan cuma logikamu emang hebat. Nah, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Udah jelas yang nggak mungkin firman Tuhan itu ciptaan, sementara masa ciptaan menciptakan ciptaan? Itu satu. Kedua, nih aku mau kamu balas dengan hal yang sama. Ini pada mulanya adalah firman. Keluar deh. Iya, mental kayaknya, Bro. Ya. Enggak, gue mau ngapain gue ngadepin logika dia? Gue nggak mau. Logika dia kan semua kan masing-masing kita punya logika. Dia masuk lagi tuh, dia masuk lagi. Coba lu bilang, coba ayatnya mana, Pak? Coba lu suruh deh. Lo dong gimana? Enggak, maksud gue deh, Udah. lo inin aja apa? Lo pertanyaan lagi gitu tadi. Allah kalau ciptain pakai apa sih? Iya. Makanya gue bilang bagus tuh pertanyaan Mas Andreas. Gue yakin juga orang Muslim di sini juga. Ya semuanya sih nggak setuju kayaknya sih. Si Adi diem aja nih gregetan. Ya, silakan Pak Andreas. Halo. Oke, bagus. Udah? Ya, silakan Pak. Gimana tuh? Saat Allah berkata, dia menggunakan kata siapa kalau tidak bisa menciptakan kata-kata? Loh, gini Pak, saat pertanyaan Bapak itu bukan iman kami. Kan pertanyaan Bapak saat Allah berkata, gimana Bapak? Coba ulangin. Saat Allah berkata, dia menggunakan kata-kata siapa kalau dia sendiri tidak bisa menciptakan kata-kata? Nah, gini loh. Pertanyaannya, kalau Allah itu berkata, bagaimana bisa dia berkata-kata kalau sementara dia tidak bisa menciptakan firman-Nya? Begitu bukan? Kira-kira. Iya, menciptakan kata-kata. Gini loh. Pertanyaan itu nggak pas sama saya karena bagi kami Kristen itu menyebutkan firman itu bukan ciptaan Bapak. Nah, Bapak menanyakan sama orang yang tidak beriman seperti itu bagaimana? Bagi kami firman itu bukan ciptaan. Ya karena itu lah kalau saya berkata pada Yesus sama Muslim ya sama aja Pak. Makanya saya cari. Coba di sini ada Muslim. Coba yang berbeda pendapat gitu loh. Makanya saya cari orang yang berbeda pendapat agar logika siapa yang lebih masuk akal, lebih masuk akal gitu loh. Makanya itu coba jelaskan Allah itu tidak bisa menciptakan kata-kata, sementara dia bisa berkata-kata. Lalu dia menggunakan kata-kata siapa? Lipstick, menggunakan kata-kata orang. Kata-kata dia, perkataan dia gini Pak, tadi kan aku udah bilang nih tolong dicatat, jangan. Ini bukan masalah firman yang lain, firman perkataan. Firman yang lain itu nanti perkataan dulu. Saya nggak ngerti ada firman yang lain tuh, nggak ngerti. Itu penggolongan di dalam Muslim tuh penggolongan seperti apa? Saya nggak pernah tahu tuh. Itu Bapak ngarang. Bapak tadi kan bilang firman itu bukan hanya perkataan, ada yang lain-lain. Nah itu. Bapak sendiri bukan, saya nggak bilang lain, bukan lain gini loh Pak, sama kayak gini Pak. Sebelum Bapak berkata-kata, sebenarnya sebelum Bapak berkata-kata kan sebelumnya kan berpikir dulu. Apa keluar kayak orang beo, burung beo, keluar aja tanpa ngerti. Ya bagaimana dia bisa berpikir Pak? Mau berpikir kayak apapun sampai mampus kalau dia tidak bisa menciptakan kata-kata nggak akan bisa. Makanya yang tidak diciptakan itu adalah kemampuan berkata-kata, itu tidak diciptakan. Tapi kalau kata-katanya diciptakan Pak. Manusia itu kemampuan
berkatanya diciptakan oleh Allah, tapi kalau Allah tidak, kemampuan dia berbicara itu udah ada sejak dia ada. Makanya dia bisa berkata-kata. Kalau seandainya Allah tidak bisa menciptakan kata-kata, bisu dong. Jadi Kalau nggak kalau gitu, menurutku gini. berarti dia menggunakan kata-kata orang lain yang tek. Gini, oke. Sekarang aku mau tanya. Pertanyaan tuh gini. Kalau misalnya firman itu diciptakan, menurut pendapat Mas, Saya kan? Menurut bukan, ini masalahnya perkataan ya Pak ya, bukan firman. Oke. Ditegaskan lagi Oke. perkataan. Karena Loh. kalau menurut Bapak, firman itu banyak Oke. cabangnya. Oke, berarti perkataan itu firman kan? Menurut Bapak hanya firman kan? Iya. Oke, nah sekarang udah di situ ya. Saya nggak ngomongin yang lain-lain. Di situ kan. Oke. Saya mau tanya, dengan apa Allah mau menciptakan perkataannya? Menciptakan Jadi, firman-Nya? dia ya dengan dirinya sendiri. Apa? Dia Dengan apa? berkata, berarti berkata itu berarti. Loh, Makanya dia bisa belum ada. Kan dia belum ada. Kan belum ada nih perkataannya nih. Nah, dia Iya. menciptakan dengan apa? Ya tinggal berkata aja. Loh, Dia ngomong. Katanya belum ada loh. Ngomongnya belum ada loh. Dia belum bisa, Lama. kemampuannya nggak ada. Lah kan dia Kata-kata belum bisa. ada. Lah kan dia mampu menciptakan kata-katanya gimana sih? Walaupun kata-kata itu nggak ada, dia mampu menciptakan kata-katanya gitu loh. Itu namanya bukan menciptakan, Pak. Itu namanya ngeluarin. Berkata-kata. Itu berkata-kata, bukan menciptakan perkataan. Perkataan itu diciptakan loh, Pak. Manusia aja bisa menciptakan kata-kata. Roma Irama itu, Pak. Perkataan kita dengan Roma perkataan Irama itu Tuhan itu menciptakan berbeda. lagu, kata-kata, Pak. Itu bahkan orang zaman sekarang aja suntuy itu aja perkataan loh, Pak. Itu adalah perkataan yang baru yang diciptakan oleh manusia. Suntuy. Iya, nah, itu kan. Jadi ya gini, kalau memang firman itu yang dimana definisi firman itu menurut hanya perkataan, itu diciptakan, dengan apa Allah mau menciptakan firman ini? Kan belum ada tuh kan, firman belum ada kan, perkataan belum ada tuh, dengan apa? Dengan kemampuan dia, dengan kekuasaan dia. Dengan berfirman, kan begitu kan ceritanya, bener nggak? Ya dengan berkata-kata, masa menciptakan kata-kata dengan menangis? Ya kalau menciptakan kata-kata ya dengan berkata, Pak. Masa ya saya menciptakan kata-kata tapi saya membisu, itu bukan namanya menciptakan kata-kata. Oh, pertanyaan Bapak aneh, bagaimana cara Allah menciptakan kata-kata sementara kata-kata itu belum ada? Ya dia tinggal nyiptain kata-kata, jadilah kata-kata itu. Emang mana di mana? apa? Di hari keberapa? Di hari keberapa? Jadilah kata ini jadi. Di hari keberapa Tuhan menciptakan firman? Di hari keberapa? Coba, aku mau tahu. Dia di saat dia mau berfirman. Di saat dia mau berkata. Iya, ayat-ayat mana? Ayat. Bukan pas. Saya kan udah bilang, saya nggak perlu ayat. Saya menggunakan logika. Kenapa ayat? Logika itu kan harus based on ayat. Bener nggak? Kalau logikamu kan nggak mungkin pakai ayat kitab Weda. Kan tentu pakai kitab Quran toh. Nah saya pengen tahu nih logika Bapak ini bener nggak? Kan basic kan harus dengan kitabmu. Emang gini Bapak. Emang Bapak tahu kapan firman diciptakan? Pertama kali diciptakan. Loh saya nggak bilang ciptaan loh. Itu perkataan itu justru bukan ke saya karena saya menurut jadi saya Allah dan bukan ciptaan. Okay. Jadi Allah dan dari awal. Jadi menurut Bapak Allah dan firman itu sama-sama kekal. Jadi cuma menurut agama Bapak berarti Allah ada tandingannya dong yang kekal. Bukan cuma Allah dong yang kekal. Loh siapa bilang? Loh kami bilang enggak di dalam iman kami firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa bilang itu di luar Allah? Enggak. Kami nggak pernah bilang gitu kok. Gimana sih? Firman di luar Allah sementara kitab suci dunia ini pun firman Allah. Yesus siapa bilang firman di luar Allah? Di luar Allah. Loh, itu kan kamu, Yesus itu firman Allah menurut Bapak kan, tapi dia di luar Allah tidak di dalam. Kok Yesus nanti dulu, jangan ngomong ke Yesus. Yesus itu beda lagi nanti. Lah Bapak kan nanti. Bapak kan ngomong firman yang di dalam. Ternyata firman itu cuma di dalam diri Allah, nggak di luar. Jangan ngomong Yesus dulu. Jangan kita tentang firman, Pak.
Kita lagi bahas tentang firman, oke? Ya, jangan bahas Yesus itu nanti ada omongannya sendiri. Yesus itu disebutnya hologos as egeneto. Dia itu firman yang mengambil rupa daging. Bukannya Yesus itu yang daging kemanusiaan Yesus itu sudah berada dalam diri Allah. Enggak, kami nggak pernah beriman seperti itu, bukan. Enggak. Kami nggak punya iman seperti itu. Saya hanya membaca perkataan Bapak. Kalau firman itu hanya di dalam diri Allah. Lah memang ada di luar diri Allah firman. Ada di dalam diri Allah, tapi kan bisa keluar, Ya. Pak. Lo kalau keluar sama di luar beda nggak? Beda kan, kalau keluar itu kan pasti dari dalam. Karena namanya keluar kan pasti sebelumnya dari dalam toh. Asalnya dari mana? Ya dari Allah itu sendiri toh. Bener nggak? Loh, Bapak, Beda lo keluar sama di luar tuh beda lo. Beda lo. Ya, beda. Itu beda. Di luar sama keluar itu beda. Keluar itu asalnya berasal dari dalam. Keluar dengan di luar itu berbeda. di luar sama keluar itu sama aja, Pak. Itu Makanya menurut dia keluar jadi logika keluar bahasa. akhirnya. Itu menurut logika bahasa yang kemampuan bahasanya sangat rendah. Bagi orang yang punya kemampuan bahasa yang sangat rendah, sama itu antar keluar dengan di luar, sama. Tapi bagi yang punya benar-benar cerdas, beda banget, totally different. Jadi menurut Bapak, Namanya perkataan itu Bapak keluar dari kamar. Sebelumnya Bapak dari kamar atau udah di luar? Udah di luar kamar. Sekarang saya tanya dulu. Pak, kalau masuk kan ke dalam, Pak. Kalau keluar Bukan. kemana? Lo jangan masuk dulu, nggak? Bapak ini kan ngomong keluar dengan di luar, ya. Bapak ini keluar. Kalau keluar itu kan tentu harus dari dalam. Ya kan kamu kan kalau menurut Bapak gini. Menurut Bapak keluar dan di luar sama aja. Kan gitu kan. Nah, sekarang saya tanya dulu. Bapak kalau keluar itu artinya dari dalam atau sudah di luar? Dari dalam. Ya, dari dalam kan, nggak bukan di luar tuh. Berarti dari dalam. Nah, itu Tapi berbeda. kalau keluar Keluar itu kemana, Pak? Ya Kalau keluar kita ya keluar. kemana? Ya keluar. Kok Kalau masuk ya, ke dalam, kan? Tapi kalau keluar kemana? Ya keluar dari dalam. Nanyanya begini. Kok nanya jadi begini? Gue gak tahu. Kalau gue keluar dari toilet ya gue keluar dari toilet menuju kamar. Tuh tergantung. Ya, jadi kalau keluar kemana? Ya kalau tergantung mau Bapak keluar dari mana. Tapi kan kita lagi Keluar, Bapak keluar. bilang yang Bapak Mas Udah, bilang ini kita- kan. Kita balik aja ke Bagaimana? perkataan. Bagaimana Bapak ngomong substansi, ngomongin kemampuan verbal aja begini kok. Saya tahu itu, saya Betul, jelaskan bercanda. Lu kalau tahu kenapa bilang sama, keluar dan di luar? Kemampuan Saya gramatikal tadi Bapak aja, bilang bukannya linguistik sama, Bapak aja ya. nggak benar. Tapi ujung-ujungnya sama. Saya tadi bilang. Loh, Saya no, bilang tadi nggak ada cuma ujung. ujungnya sama. Selama kita ketemu baru kata ujung baru hari ini, baru detik ini kamu bilang ujung, ya. Tadi Oh, kamu ini bilang nggak sama. direkam ya? Ini nggak direkam Harusnya ya? direkam. Direkam. Harusnya direkam ya? Harusnya direkam. Kamu bilang sama kok, sama aja. Jelas kok, orang-orang sini banyak saksinya. Mereka nggak mau aja. Saya tadi kan bilang ujung-ujung sama ujungnya Ah, juga di luar. Nggak ada. Tapi kembali ke perkataan tadi, Pak. Jadi menurut Gila, udah perkataan benjol ya. Tuhan Namanya itu juga udah tidak benjol. diciptakan. Gimana? Perkataan Tuhan Jelas itu bukan. Untuk kelima kalinya saya bilang tidak. Perkataan itu tidak diciptakan. Perkataan Tuhan firman itu tidak diciptakan. Itu sudah jelas. Ayatnya pun sudah saya kasih. Sekarang tugasnya Bapak nunjukkan ayat Bapak yang Coba mendukung ayat berapa logika Bapak yang Bapak. Bapak kasih ke saya, ayat mana coba ayatnya? Kalau saya nanti banyak loh, Pak. Al-Quran itu Allah berfirman itu berarti menciptakan berkata-kata loh, Pak. Berarti kalau bukan berkata, saya nggak perlu pakai ayat ya, Pak ya. Saya mengatakan Allah berfirman saja itu udah jadi bukti kalau firman itu diciptakan. Gimana Bapak Pak? berkata, berarti kata-kata itu diciptakan oleh Bapak. Kalau Bapak nggak berkata, diem aja. Saya nggak perlu ayat. Cukup kata satu aja. Allah berfirman. Itu sudah menunjukkan kalau Allah itu menciptakan firman. Buset, itu hubungan kausalnya nggak ada loh. Ya, kalau Bapak bilang ini sudah menunjukkan automatically secara otomatis itu menunjukkan ya bentuk kausalitas sebab akibat terhadap yang Bapak omongin.
kalau berkata itu pasti itu ciptaan, itu nggak bisa. Bapak nggak bisa memaparkan itu. Kenapa kalau misalnya dia berkata berarti itu Nah, kalau diciptakan? nggak diciptakan, Pak, kalau nggak dibuat, kalau nggak akan ada itu kata-kata. Gini, sekarang menciptakan itu kan artinya Seumur hidup gini, nggak akan ada oh, itu, Pak. gini, Pak. Berkata itu kan, Al-Quran itu kalau nggak diciptakan, nggak jangan ngomongin ditulis, nggak Quran. di, Stop, jangan ngomongin Quran. nggak Saya akan nggak ada. ngomongin tentang kitab. Saya bilang bukan ngomongin kitab ya. Al-Quran itu baru ada di zaman abad keempat. Abad ketujuh. Sorry ya, jauh banget itu. Jauh. Nah, saya lagi bahas tentang masalah kepraeksistensian firman itu sendiri sebelum dunia ini ada. Saya pengen tahu itu. Jadi jangan ngomongin kitab dulu, Pak. Dilepasin dulu kitab. Kitab itu ciptaan itu. Kitab itu buatan itu. Ya, saya nggak ngomongin berarti tentang kan kitab. benar kan? Karena kitab itu firman. Berarti nggak salah dong saya mengatakan firman itu diciptakan. Enggak, bukan gitu. Kan tadi saya dibolak-balik kan aku bilang, saya tidak pernah menyebutkan kitab itu adalah firman, firman itu adalah kitab. Bukan, kitab itu berisi firman betul, tapi bukan firman. Ya, makanya kalau di dalam dunia Islam itu, makanya ada di dunia Islam itu dikenal tapi bukan firman itu maksudnya gimana? Berisi firman tapi bukan firman. Itu maksudnya gimana? Karena yang disebut firman itu ya eksistensinya itu berada di dalam diri Allah. Apakah kitab itu berada di dalam diri Allah? Saya tanya. Pak, firman itu adalah perkataan. Di kitab Bapak itu banyak loh yang mengatakan firman itu perkataan. Apa Gini, kan Bapak bilang, yang telah sampaikan Bapak kepadaku, maka akan kusampaikan. Itu berkata kata-kata loh, Pak. Gini, enggak, sorry. Yang telah kusampaikan. Gini. Dari mana Bapak bilang, mengatakan perkataan itu bukan firman? Gini. Bukan, tadi ngomong kitab ya. Kamu tuh jangan lari-lari. Tadi kan kamu bilang kitab itu firman kan, kamu bilang. Loh, saya bukan. Iya. Karena bagi kami, firman itu tidak pernah definisinya kitab, bukan. Kitab itu kalau Bapak yang aneh itu, kitab itu adalah berisi firman tapi bukan firman. Maksudnya gimana? Nah, iya. Firman karena Pak ya saya di dalam gelas. Gelas itu berisi air. Tapi di dalam gelas itu bukan air. Itu maksudnya gimana menjelasinya? Gini, saya mau menjelaskan dengan apa yang saya imani dan apa yang bisa dijelaskan dengan logika begini. Firman itu bagi kami dan harusnya bagi sebagian umat besar Islam ya, Muslim ya, seharusnya memang ada kalangan tertentu memang menganggap firman itu ciptaan ya. Kamu Mu'tazilah, betul. Jadi wajar. Kan dari aku bilang itu kamu paham Mu'tazilah, kamu bilang firman itu ada ciptaan. Tapi bagi kami yang namanya firman itu bukan kitab. Kenapa? Firman itu berada di dalam diri Allah, kitab bukan berada di dalam diri Allah. Kitab itu bukan, itu ciptaan manusia itu yang buat. Oh, berarti manusia Injil yang buat bukan itu. Firman. Berarti jadi kalau orang Muslim menuduh Injil itu bukan firman Allah, jangan marah dong, Pak. Karena Bapak sendiri mengatakan kalau kitab itu bukan firman. Bahkan Quran itu pun bisa disebut itu adalah tulisan dari Utsman bin Affan. Perkataan karena dari Allah namanya Mushaf. Pak, dengar. Ini ngomongin kitab kan? Kamu bilang kan tadi kan kita lagi bahas kitab itu kan aku bilang bukan firman. Ya. Kitab itu berisi firman. Itu dulu, itu dari situ tuh kita beranjak dari situ tuh, Pak ya. Ya. Aku untuk membuktikan itu, bahkan kitab Quran itu buatan pertama kali, masterpiece-nya itu dibuat oleh Mushaf Utsmani namanya. Itu yang buat Utsmani, bukan di zamannya Abu Bakar, bahkan belum dibuat. Kitab itu belum ada. Bukan masalah itu ya, Pak. Tapi pasti. Menurut Bapak, kitab itu bukan firman, tapi berisi firman itu yang bikin kayak anjing ngejar buntutnya, Pak. Kayak enggak. Memang kalau logika tukang lontong begitu benar. Bukan, aku kan nggak ngomongin tentang seperti itu, bukan ngomongin cacing-cacingan. Logika gimana sih, Pak? Kamu yang benar kalau ngomong. Bapak jelasin. Kamu bisa jelasin. ngomong tuh merendahkan saya loh. Kamu bisa merendahkan saya bisa lebih merendahkan kamu jauh lebih dini loh ya. Ya bukan begitu. Masalahnya Bapak tadi mengatakan mengejar ekor apa sih kamu? Kamu mau diskusi atau mau berantem? Loh, Bapak kayaknya udah nyerah nih. Bukan kok, udah nyerah. Siapa yang nyerah? Orang dari tadi kamu nanya kok. Nah, saya kan cuma mengatakan perkataan Bapak. Perkataan Bapak itu mengatakan Alkitab itu bukan firman, tapi berisi firman.
Gimana Bapak cerita menjelasinya kepada orang saya coba? Lu karena kan Maksudnya kitab apa? itu buku. Lu karena bagi kami kitab namanya kitab itu bukan berada di dalam diri Allah eksistensinya. Ya Kertas itu bukan di dalam. saya tidak mengatakan kitab itu berada di dalam Allah, tapi kan Nah, justru kitab itu adalah firman Allah, Pak. Justru itu firman itu Bapak keberadaannya membantah kalau kitab suci itu bukan firman Allah. Dari gimana? Gini loh. Gini. Seluruh Firman itu dunia mengatakan bahwa kitab suci itu adalah firman Allah, sementara Bapak tidak, malah menyangkal. Terus gimana coba? siapa yang menyangkal? Enggak. Gini loh. Jadi sekarang kitab suci firman sekarang udah deal, nggak nyangkal. Gini loh, kitab suci itu berisi firman. Ya, makanya bukan firman. Ya bukan. Kalau berisi firman berarti jadi firman, Pak. Enggak dong. Air berisi gelas. Di dalam air gelas itu berarti air, tetap air. Oke gini, dompet berisi uang. Dompet itu uang nggak? Coba saya tanya. Isinya tetap uang, Pak. Iya, tapi isinya bisa nggak disebut dompet itu adalah uang? Kan enggak. Kan itu kalau mau pakai logika rendah ya. Saya mau pakai logika lontong. Ini pakai logika lontong sayur ya begini. Jadinya dompet bisa berisi uang. Apakah dompet itu artinya uang? Kan enggak. Bapak salah. Bapak salah ya. Nyambung. Bapak kan gini. Nyambung. Kok bisa? Kalau nyambung gini, kalau orang Muslim rata-rata polemikus gini. Kalau nyambung salah. Kalau nyambung salah, kalau nggak nyambung bener. Itu kalau Muslim tuh begitu. Pada umumnya yang polemikus, yang nggak mau belajar ya, yang nggak mau belajar diskusi-litas. Bukan nggak mau belajar, Bang. Dompet diisi uang, kok uangnya bukan dianggap uang tuh gimana? Loh, siapa bilang? Kan begini, aku bilang kitab itu berisi firman, Pak. Tapi kitab ini dengar, kamu dengar, belajar. Makanya kitab itu saya bilang kitab itu bukan firman, tapi berisi firman. Gitu, karena firman itu hakikatnya itu berada di dalam diri Allah. Nah sekarang let me finish. Bentar. Kan kamu bilang nggak nyambung otakmu kan? Oh ini gimana bisa kamu kayak gitu? Bahkan saya dibilang ngejar ekor. Nah dengan analogi yang sama. Dompet berisi uang. Apakah dompet itu disebut uang? Nah kan sama, nyambung kan? Ini Pak. Iya nyambung. Gini, dompet berisi uang Pak. Ya. Dompet berisi uang. Yang di dalam dompet itu tetap uang, tetap firman. Ya, betul. Tapi dompet itu disebut uang. Iya. Makanya kitab berisi firman. Apakah kitab itu adalah firman? Kan itu permasalahan muter tadi kan. Bagaimana kitab berisi firman tapi dia bukan firman? Kan begitu omonganmu. Tapi tetap firman itu Pak. Tiba-tiba gini. Itu impian, harapan. Jadi berubah gitu ya. Isinya itu jadi bisa berubah. Pak. Siapa yang bilang berubah? Enggak. Uang itu mau ditaruh di mana aja Pak, tetap uang Pak, nggak akan berubah. Nggak akan berubah jadi dompet. Bisa. Kamu tuh udah benjol dari tadi. Kamu sudah benjol. Kamu tidak pernah menunjukkan ayat satupun. Karena kamu tidak menunjukkan ayat satupun. Kamu hanya menunjukkan. Saya tidak perlu menggunakan ayat. Kamu saya tunjukkan. Mengatakan kalau ada orang Allah berfirman, itu Allah sudah menciptakan firman. Kamu bisa dicekek sama Muslim yang lain kamu. Saya nggak mau ngomong karena kamu salah. Kalau kamu benar, pasti mereka speak up. Hah? Pasti mereka speak up. Saya salahnya di mana? Bapak bisa menunjukkan kesalahan saya di mana? Karena kamu bilang firman itu ciptaan dan itu tanpa dalil. Ya kalau perkataan Tuhan bukan ciptakan. Tunjukkan dulu, tunjukin. Jelaskan. Jangan jelaskan, tunjukkan. Saya tadi udah bilang oleh firman Tuhan langit dijadikan. Nggak mungkin ciptaan menjadikan ciptaan yang lain. Itu Mazmur 33:6. Itu Mazmur 33:6. Ada disebut oleh firman itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Itu jelas. Nah, sekarang ayatmu mana? Coba tunjukin. Allah berfirman. Itu cukup. Ayatnya mana? Ayat mana? Itu cukup buat kamu. Sekarang Allah saya enggak. Berfirman. Mana? Bapak kok mau adu ayat sama saya? Yakin Bapak mau adu ayat? Ya pastilah. Karena emang kenapa? Nanti saya kasih ayat-ayat yang nggak bisa Bapak bantah gimana? Itu terserah. Nggak apa-apa. Sekarang Bapak bukan nggak bantah. Kamu membuktikan bahwa logika kamu sejajar dengan Quran yang menyatakan bahwa firman itu adalah ciptaan. Kamu nunjuk.
Tunjukkan. Saya tidak Literat. saya mengatakan firman itu adalah perkataan dan perkataan itu adalah Bukan, ciptaan. itu kan kamu. Loh, kamu itu kan emangnya masa gue harus samain kamu dengan ulama sih? Gue lebih percaya ulama dong. Pasti gue lebih percaya sama ulama dong. Pasti mereka lebih kompeten. Oke, Nah, tunjukkan. Nah, ya, tunjukkan firman itu ciptaan Oke, di saya dalam ambil Quran. HP lagi satu ya Pak ya. Iya, lanjut. Tunjukkan. Enggak, Gue tunggu ulama mana yang nyebutkan Alkitab firman itu dulu, ciptaan. firman itu bukan ciptaan, Enggak. Alkitab dulu. Coba. Ya, Ayat jelas, berapa yang mengatakan firman itu bukan ciptaan di Alkitab? Coba di mana? Ayat berapa yang mengatakan kalau firman itu bukan ciptaan di Alkitab? Aku pakai Oke, Pak. Saya menunjukkan, oke, boleh. Oke. Tapi enggak ya, Bapak lihat dulu saya. Jangan saya ngomong, Bapak pergi. Bapak lihat dulu. Bapak lihat, Coba, Bapak yang lihat. mana? Habis Bapak lihat, Bapak habis itu tunjuk. Oke, nih. Ini di kitab ini kitab Injil namanya, kitab Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Oke, inilah yang betul. Pada Yohanes mulai ada ayat berapa? Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yohanes Firman 1 itu ayat 1 ya. kan Pak, ada di screenshot kok. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini nggak nyambung Pak dengan perdebatan kita. Bukan, karena kalau firman itu nggak mungkin firman itu ciptaan kalau sementara firman itu adalah Allah. Memang Allah ciptaan. Itu satu. Pada mulanya adalah firman. Kedua. Pak. Jadi Iya betul. Jadi maksud Bapak dunia ini Tuhan ini berawal dari firman gitu. Salah, bukan gini. Pada bukan Allah yang mulanya berawal. gini. Dengar dulu biar saya jelaskan. Pada mulanya adalah firman, bukan Allah. Di ayat Saya ini jelaskan. mengatakan pada mulanya adalah firman. Bapak tadi minta saya pakai ayat kan? Ini saya ayat Bapak kegelabakan. Nggak mungkin saya kelabakan, nggak mungkin. Saya Pada ahli kitab, mulanya- kamu umi. Pada Saya ahli mulanya kitab, kamu umi. firman, Pak. Ya, saya bisa Jadi- jelasin ini, makanya saya jelasin. Ya, Oke. Ya udah jelas. Gini loh, pada mulanya adalah firman. Itu maksudnya merujuk kepada segala ciptaan. Lihat ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu semua bermula dari firman. Karena dengar, kamu diam. Dengar, ciptaan itu memiliki awal. Firman tidak memiliki awal. Justru firman itulah mengawali segala ciptaan. Makanya disebut pada mulanya adalah firman. Karena melalui firman lah semua ini dijadikan. Di mana ayatnya yang lainnya? Oke nih, saya tunjukkan ayat yang lain. Bapak diam dulu. Saya lagi mempresentasikan iman saya. Diam. Saya nggak butuh Bapak untuk menjelaskan iman saya. Nih, makanya disebutkan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, langit itu dijadikan oleh firman. Oke. Nah, firman itulah yang mengawali segala ciptaan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Oke, benar kan begitu? Jadi bukan Itu Allah sih, yang menciptakan segala Oke, berawal bukan dari Allah, dari firman ya. Now, ya segala ciptaan itu gini loh. Segala sesuatu itu diciptakan melalui Bapak kan firman. mengatakan Kan? segala sesuatu itu adalah firman bukan oleh Allah. Betul. Pada mulanya Memang adalah firman. memang segala sesuatu itu diciptakan melalui firman. Berarti Allah juga diciptakan melalui firman. Siapa bilang? Seharusnya ayat itu Pak, pada mulanya Allah bukan firman. Itu kan Kalau pada mulanya firman itu dari itu cita-cita tukang lontong. Jadi kayak gini Pak, kan saya bilangin Yohanes 1 ayat 1, Bapak itu liatin utuh dong Pak. Bagaimana Bapak bisa menyebut firman Allah itu diciptakan oleh firman? Justru disebut firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lo nggak mungkin firman itu kan definitif karena memang bersama-sama dengan Allah. Tidak mungkin sesuatu yang bersama-sama dengan Allah itu adalah ciptaan. itu Pasti ayat nggak ini aja mungkin. udah aneh Pak. Ayat ini aneh. Firman bersama-sama Allah bisa jadi Allah. Berarti Allah Itu menciptakan umi. Kalau orang umi yang tidak memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya aneh. Wajar. Umi itu begitu. Memang aneh. Memang mereka nggak memiliki ilmu. Pasti aneh. sesuatu di dalam Islam semua berawal bukan dari Allah, bukan dari firman, tapi dari Allah. Allah menciptakan firman, lalu firman itu jadi apa? Jadi ini, jadi itu bukan awalnya Iya. firman.
Oke, dalam Islam mana yang Semua menyebutkan Allah itu menciptakan firman? Oke, Dem. Dari Islam itu kan Bapak bilang menurut Islam. Sekarang saya mau tahu, menurut Islam kan tentu literasinya kan Quran. Di dalam Quran mana yang menyebutkan kalau Allah menciptakan firman? Silakan. Gue tunggu. Sekarang giliran kamu. Ayo. Jangan cuma membantah kamu. Ayo, tunjukin. itu banyak sekali, Pak. Satu Allah aja, berfirman aja di ayat-ayat. Saya sembarangan aja, Pak ya. Ada kata Jangan Allah sembarangan berfirman dong. itu Jangan aja sembarangan. sudah. Emang Muslim kayak gini ya, Mas? Muslim sembarangan ya orangnya? Kok sembarangan sih? Benar, Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. sembarangan. Jangan sembarangan. Gue nggak mau suka sama orang sembarangan. Coba tunjukkan di mana Allah menciptakan firman. Silakan. Sebentar, Pak. Sabar. Dari siang saya sabar kok sama kamu. Dari siang. Saya sabar. Yang lain bikin kopi dulu ya. Yang lain bikin kopi ya. Adi lu, Nyemaknya. Adi lu jangan ketawa-tawa di. Ini Adi sambil ketawa-tawa nih. Ini maaf yang muslim-muslim yang lain ya. Nah, Gue bukan maksudnya karena ini nggak benar, bro. Ini Islam tuh nggak kayak gini. Firman ciptaan itu bukan menurut Islam yang gue tahu. So sorry nih ya. Gue nggak maksud dalam mengadu domba. Enggak. Enggak. Ini pemahaman Islam yang ngawur. Ini pemahaman Islam yang ngawur. Kalau firman itu ciptaan. Lanjut. Jangan bilangin gue nista. Lalu dia kok yang nista agamanya. Itu aja, Pak. Al-Quran itu aja. Al-Quran itu adalah firman Allah, ciptaan Allah itu aja. Allah menciptakan firman itu aja. Ya iya, mana? Belum masa gue nunjukin. Al-Quran, semua Al-Quran itu firman Tuhan loh, Pak. Mau saya tunjukin ayat apapun, itu tetap Bapak firman itu- Tuhan, ciptaan Tuhan. Bapak kalau nggak gini loh, kalau Bapak kalau udah ngomongin nunjukin satu ayat nggak masalah. Ini satu ayat pun Bapak belum ngomong. Tunjukin dulu biar kita tahu, biar saya tahu. Al-Fatihah itu, Al-Fatihah udah. Al-Fatihah. Ya, tunjuk dong. Itu Saya nggak bisa. nunjuk. Ya, saya kan orang baru, saya nggak bisa ngetik di sini, saya nggak Oh. bisa tahu caranya. Bilang dong. Oh nggak apa-apa, bilang. Mas tolong dong. Nah gitu kan enak. Lu jangankan Al-Fatihah, Al-Hadis pun saya tunjuk kalau Bapak mau. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah. No, liatin tuh. Literatur gue begini. Literatur lu apa? Paling website. Apa teh berapa? Minta tolong gue kasih, pasti gue tolong. Al-Fatihah berapa, Pak? Ya, Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masa gue ngomong yang mana? Iya, itu semuanya. Al-Fatihah itu kan ciptaan Allah. Bapak kan pengen bukti firman yang ciptaan Allah kan? Nggak gini, maksudku gini loh, di dalam kitab Quran itu ayat mana yang menyatakan bahwa firman itu adalah ciptaan. Nggak apa-apa, nggak usah, Bapak nggak perlu nunjuk ada kata-kata firman adalah ciptaan. Saya nggak sekonyol muslim polemikus, nggak harus ngomong kayak gitu. Cuman Bapak tunjukkan minimal approachingnya atau mendekati di mana firman itu adalah ciptaan. Ya udah, cari Ya, aja silakan. ayat yang Kok saya nyari? masalahnya, Pak. Berawal Bapak dari firman itu perintahkan. aja udah salah. Bapak perintahkan sama saya biar saya tunjukkan apa yang Bapak mau. Saya tunjukkan, saya bantu. Ayo. Penciptaan bumi aja lah bagi itu. Penciptaan bumi. Itu kan bumi. Jadi memang bumi ciptaan. Saya mau tanya, firman itu ciptaan di mana Qurannya? Kalau bumi memang ciptaan. Gelandangan Ya, itu kan juga begitu tahu. tercipta dari- Gelandangan juga jadi gelandangan. Orang gila juga tahu itu. Sekarang. Ya, Jadi makanya. bukan itu permasalahan. Firman itu adalah ciptaan. Itu di mana? Ayat mana? Ya bumi, maksudnya bumi Lu itu kalau ciptaan. bumi. Lu bumi itu firman. Iya. Lu- Firman Tuhan. Lu kata Yang menjadi bumi. udah katanya firman perkataan. Jadi Lu menurut memang Bapak, bumi bumi perkataan. itu bukan perkataan Allah.
Lu jangan enggak. Bapak tunjukin dulu. Aku nggak mau debat kusir seperti ini. Bapak tunjukin dulu dasar berpikir Bapak itu Saya landasannya kan udah Qur'annya mana? tunjukin Pak. Al-Quran itu Mana? ciptaan Allah, firman Allah. Al-Quran, seluruh Al-Quran itu ciptaan Allah. Loh, memang betul. Tapi sekarang gini, perkataan yang disampaikan Jibril kepada Muhammad itu ciptaan atau bukan? Coba saya mau tanya. Itu ciptaan atau Gimana bukan? Coba saya suaranya tanya. kurang jelas. Perkataan yang disampaikan Jibril kepada Muhammad, Iqra atau apalah itu, semua itu kan itu perkataan yang disampaikan kan. Nah, itu perkataan Allah itu sendiri. Ya udah, mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan ngomong logika, logika kamu banyak yang nggak bener kok. Logika muslim banyak yang nggak bener kok. Gimana sih? Jangan diskusi lintas agama tuh jangan pakai logika, Pak. Bener, Pak. Jangan pakai logika, tunjukin ayatnya dulu. Kalau kita nggak pakai logika, gimana mau beragama, Pak? Saya kan udah buktikan bahwa Al-Quran itu seluruhnya itu adalah ciptaan Allah. Gini, Bumi Pak, ini semuanya ciptaan Allah, Pak. Itu Bapak, firman Allah. Allah menciptakan bumi. Pak, orang terpintar. Albert Einstein ini orang terpintar di dunia ini tidak pernah beragama Islam. Oke, Bapak bilang itu logika dia lebih hebat daripada kamu. Kamu lebih hebat daripada logika Albert Einstein. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara logika dengan iman. Oke? Ya, jadi kamu jangan ngomong logika nggak logika. Kalau memang dia logikanya pintar, kenapa dia bukan Islam? Kalau nggak ada logika, tai ayam bisa jadi Tuhan, Pak. Nah, bukan, makanya logika itu kan tergantung orangnya. Buku apa yang lo baca apa. Lo kalau kamu kerjaannya main kelereng, nggak kan logika kamu akan terbentuk. Beda dong, kan logika itu jadi kamu tunjukkan apa? Seluruh Al-Quran itu adalah ciptaan, tapi Bapak tidak mau nerima. Mana? Dari mana? Di surat, tunjukkan apa? Seluruh Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Itu firman kan Allah yang Bapak nggak menunjukkan, tapi Bapak nggak ngomong. Bapak ngomong, menunjukkan itu menunjukkan sesuatu hal di luar Bapak. Udah nunjukin. Mana? Dia surah Bapak, Kan saya sudah menunjukin Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu firman Allah yang diciptakan Allah. Terus Bapak itu orasi, minta yang apa lagi? Itu orasi, Pak. Itu orasi orang DPR juga melakukan seperti itu. Ini mana buktinya? Mana? Gimana, Pak? Surah berapa? Kalau saya salah, Bapak bantah dong. Orasi gimana sih? Surah berapa? Tunjukkan bahkan ayat Bapak aja pada mulanya adalah firman itu salah, Pak. Yesus itu pada mulanya ternyata firman, bukan Tuhan. Bener nggak? Yang jadi manusia itu Tuhan apa firman, Pak? Oh my God, bukan kayak gitu. Enggak. Aku mau tahu Bapak ini, premis Bapak ini yang menyebutkan firman itu ciptaan, di Quran berapa yang nyebut? Coba lanjut. Gue nanggapin ini nanti kalau saya nanggapin pernyataan Bapak itu nggak nyambung tuh pasti. Sekarang kita harus tunjukkan kita ngomong ini based on-nya itu scripture kita sendiri, iman kita sendiri, kitab kita sendiri. Sekarang saya mau tahu kitab surah berapa, ayat berapa yang membela mendukung pernyataan Bapak bahwa firman itu adalah ciptaan. Silakan. Dan saya sudah tunjukkan Al-Quran, tapi Bapak nggak terima. Iya, surah berapa? Yang Bapak ya seluruh Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Oke. Kita nggak usah debat dah kayak gini. Jadi menurut Bapak Al-Quran itu bukan ciptaan Allah? Bukan begitu, Bapak. Saya mau tahu, kan gini loh. Bapak bilang, ya, menurut pendapat Bapak, ini bukan menurut pendapat Muslim. Bapak menyebutkan, dan saya memegang buktinya loh ya. Ya, saya bisa memegang buktinya. Kalau Bapak menyebutkan firman itu ada ciptaan. Sebentar, biar lo tahu nih pada semua. Ini nih. Coba nih, sebentar. Sebentar. Kamu tadi saya udah kasih waktu banyak, tapi kamu nggak menggunakan waktunya. Sekarang saya yang gunain waktu saya. Oke. Nih, ini WhatsApp kamu itu dari siang sama saya. Selamat siang. Menurut Anda Tuhan dan firman duluan mana? Nih, gue jawab firman kekal di dalam Tuhan. Yang saya tanya duluan mana, Mas? Yang nanya namanya kekal pasti nggak berawal. Tapi menurutku Allah duluan, Mas, baru bro.
Apa? Duluan Mas Bro. Oke, ya terserah. Karena firman ilahmu kan ciptaan. Betul, karena firman memang ciptaan. Nah, sekarang saya mau tahu nih, dari yang saya highlight di sini, betul karena firman memang ciptaan, saya mau tahu di mana tunjukkan ayatnya. Karena ini juga saya belum minta, sebentar. Nah, nggak ada dalil, bukan belum mau. Silak, silakan tunjuk. Gue mau Bapak ini menunjukkan dalil di mana Bapak menyebutkan kalau firman adalah ciptaan. Silakan. Nah, gini loh, Bapak sendiri tidak bisa menunjukkan kalau firman itu kekal bersama. Maksudnya kalau firman itu tidak diciptakan. Loh, itu kan Bapak impian bisa Bapak, tapi kan menunjukkan itu kan angan-angan Bapak, tapi faktanya saya sudah nunjukin tadi. itu bukan penjelasan bahwa firman itu tidak diciptakan, Pak. Loh, kenapa bagaimana bisa disebut firman itu adalah Allah itu bukan ciptaan? Itu bukan penjelasan firman tidak diciptakan. Loh, Saya ya pelajari- oke gini, nggak apa-apa. It's Karena okay kalau Karena itu bukan Bapak hal yang minta luar saya biasa. menunjukkan ayat yang tegas mengatakan firman itu adalah ciptaan. Memang Bapak bisa menunjukkan dengan tegas Saya nggak firman minta. yang tidak diciptakan. Makanya kan aku bilang, saya nggak minta Bapak menunjukkan suatu kata yang persis seperti apa yang saya mau. Enggak, saya bukan seperti Oke. orang-orang gembel kayak gitu, Pak. Saya mau menanya minimal approaching atau sifat nyawanya di mana firman itu adalah ciptaan di dalam Quran itu seperti apa. Saya nggak menuntut satu kalimat tertentu harus berisi di dalam Quran, Bapak. Enggak. Oke. Tidak. Silakan. Ya silakan. An-Anbiya 30. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Ini udah menjelaskan bahwa firman itu ciptaan, Pak. Langit itu kan firman, bukan diri Allah. Oh my god. Gimana nih, Al-Anbiya sebentar, satu-satu ya. Al-Anbiya itu surah berapa, Pak? Sang hafiz Quran. Hafiz Quran, Al-Anbiya berapa? Anbiya itu surah berapa? Enggak hafal, tapi ngakuin hafal. Nuntut orang lain hafal, tapi enggak hafal. Anbiya itu surah berapa? Ya saya bacakan aja, Pak. Enggak mau. Percaya sama Bapak. Saya enggak percaya sama Bapak. Saya percaya sama Quran. Saya enggak percaya sama Bapak. Coba, Anbiya itu surah berapa? Bapak ketik aja penciptaan langit. Enggak mau. Anbiya surah berapa? 30. 30. Ya udah kelar. Itu dong kok pertanyaan gua. 30 Ar-Rum. Dan langit kami Tuhan. Aduh, begini ngaku-ngakunya nuntut orang hafal sendiri nggak hafal. Malas gua. Gimana Pak kok malas? Ya malas lah. Saya kan udah surah Anbiya bahwa firman itu diciptakan. Mana belum sampai sekarang Anbiya itu surah langit, berapa? Pak. Langit diciptakan, langit itu firman. Langit itu firman di mana disebutkan? Lu firman itu kok langit sih? Langit firman itu kan perkataan. Emang langit perkataan? Kamu yang bener dong kamu. Kamu itu mau ngapain sih? Sebenarnya mau diskusi atau mau tarik tambang sama saya? Loh. Apa? Kok Bapak bilang? Saya tadi bilangnya firman itu perkataan. Kenapa Bapak bilang langit itu adalah firman? Bapak boleh mengatakan firman itu bermacam-macam. Sementara saya hanya perkataan. Kan aneh itu. Sementara Bapak sendiri mengatakan Yesus itu adalah firman. Satu, gue jawaban gue. Tanggapan gue. Gue nggak pernah bilang firman itu macam-macam. Tidak. Gue nggak pernah ngomong gitu. Ini ada rekamannya ya. Saya nggak pernah menyebutkan bahwa firman itu macam-macam. Oke, jadi firman cuma perkataan dong? Enggak, bukan. Nah, firman itu bukan hanya macam-macam, Pak. Begini loh, Pak. Bapak ini kan kalau berkata-kata pun kan berpikir dulu, Bapak. Kan, Bapak ya, itu kalau ngomong pun gini, stop dulu, biar gue mencoba membuild up cara berpikir Bapak ya. Kan gini loh, beda loh perkataan kita dengan burung beo. Burung beo itu keluar ya udah keluar. Ya ini kamu biarkan saya ngomong dulu nih. Jadi secara iman kami, firman itu bukan hanya perkataan yang keluar secara verbal. Nah, kalau burung beo ini misalnya
Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ditanya itu apa itu, dia nggak tahu itu. Tapi ada keluar suara itu. Nah, firman bukan seperti itu, Bapak. Firman itu sebelum keluar bentuk perkataan yang kita dengar pun, yang Nabi dengar pun, dia di dalam dirinya itu sudah ada kehendak. Dia udah punya rancangan di dalam, itu udah firman. Kuasa di dalam dirinya itu, perkataan dia itu kuasa, perkataan kita, Pak. Kamu nggak akan bisa menggerakkan gelas ini dengan perkataanmu, tidak akan pernah bisa. Kamu nggak akan bisa menciptakan sesuatu dengan perkataanmu, tidak akan pernah bisa. Karena perkataanmu hanya murni verbal, suara yang keluar dan ada frekuensi gelombang suara nyampe ke kuping orang, itulah perkataan. Nah, firman itu bukan hanya seperti itu. Bagi kami bukan seperti itu, makanya ada kata logos. Logos itu apa artinya? Logis. Logis itu apa? Logika, pikiran. Ada di dalamnya juga pikiran. Jadi bukan hanya perkataan. Sebelum berkata-kata pun kemampuan di dalam diri Allah itu, untuk berkata-kata itu sudah ada. Dia di dalamnya punya rancangan, kehendak. Kemampuan. Tapi Bapak, yang anehnya, Allah mempunyai kemampuan berkata-kata tapi nggak bisa menciptakan kata-kata. Loh, kemampuan berkata-kata itu apa namanya? Namanya apa? Coba saya mau tahu. Sebentar, namanya ada tamu. Apa? Sebentar, ada tamu. Pasti harus ada tamu. Memang gue ketemu mau debater muslim gitu. Tamu ya banyak. Sebentar saya ada tamu. Sebentar saya ada kerjaan. Banyak. Memang muslim begitu, polemikus ketemu sama gue. Tamu aja kerjanya. Halo, apa? Nah, dia kan speak nih, buat pura-pura aja nih di telepon. Yang nelfon dia juga siapa sih? Gimana, Pak? Bapak tadi kan mengatakan Tuhan mempunyai kemampuan untuk berkata-kata, tapi tidak bisa menciptakan kata-kata. Gimana dong? Loh. Sementara saya mengatakan Tuhan itu memiliki kemampuan berkata-kata, makanya dia bisa menciptakan kata-kata. Nah gini loh, frame berpikir itu nggak ada di dalam diri saya. Tadi saya sudah menjelaskan bagi kami kekristenan, firman itu bukan ciptaan. Nah kalau Bapak melontarkan ngomong seperti ini, yang seperti tadi Bapak omongkan, bagaimana dia bisa berkata-kata tapi dia tidak bisa menciptakan firman-Nya? Loh, itu bukan iman saya. Saya nggak pernah menyebutkan firman itu ciptaan. Lu kenapa kamu memaksakan iman saya, Pak? Saya tidak memaksakan iman saya. Saya cuma mengatakan logikanya di mana. Loh, logikamu sama logika saya berbeda. Kita bukan adu iman, tapi adu logika, kan? Sebentar dulu, Pak. Gini loh, kan ini kan kita orang tidak mampu berkata-kata. Orang bisu itu orang yang tidak mampu berkata-kata loh, Pak. Tidak mampu menciptakan kata-kata. Bagaimana seorang bisu bisa berkata-kata? Bisa loh. Itu logikanya. Oh gini. Bisa gini. Makanya kan aku bilang gini loh Pak. Kenapa burung beo itu bisa berkata-kata? Karena dia mampu berkata-kata. Nah bukan. Tapi sementara dia punya pikirannya ada nggak? Logikanya ada nggak? Kemampuan berpikirnya ada nggak? Kehendak dia untuk mengeluarkan kata-katanya ada nggak? Nggak ada. Makanya dia bisa. Kalau dia nggak punya Oke, itu burung beo. Sekarang orang gila. Lu ditanya burung beo itu mampu berkata-kata, tapi dia tidak mengerti perkataannya. Beda Pak. Dengan mampu berkata, dengan tidak mengerti perkataannya itu beda. Apakah Bapak menyebutkan Tuhan itu seperti orang gila? Dia berkata-kata tapi dia tidak tahu. Hanya berkata-kata, hanya verbal aja. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak mengerti berkata-kata, Pak. Saya mengatakan artinya Tuhan mampu berkata. Betul, artinya di dalam perkataannya pun itu based on-nya tentang di dalamnya ada kehendaknya. Di dalamnya ada pikiran. Saya mengatakan Tuhan seperti burung beo. Yang ini karena memang itu, karena gitu. Memang Islam itu mengatakan orang yang mampu saya bisa mampu menciptakan kata-kata, Pak. Saya bukan burung beo. Kamu nggak akan bisa menciptakan perkataan. Siapa bilang? Emang saya percaya. Saya mengiyakan premismu menyatakan kalau manusia bisa mampu menciptakan perkataannya. Enggak. Bisa, karena manusia diapain? Dibekali apa?
Karena manusia dibekali kemampuan untuk berkata-kata. Suntuy itu adalah ciptaan manusia loh Pak, bukan Tuhan. Oke gini, sekarang saya mau tanya, bayi itu Kata-kata bisa berkata-kata suntuy nggak? itu. Hah? Berkata-kata. Bayi itu bisa berkata-kata nggak? Karena dia belum bisa menciptakan kata-kata. Makanya dia Loh, nggak bisa udah? makanya Udah kok, logisnya udah di kok. situ. Dia ngomong, oe, oe, oe. Itu kan kata-kata. Itu bukan kata suara Pak. Loh, Kata-kata kata-kata. dan suara beda. Itu sebegitu rendahnya firman buat kamu. Membedakan Kenapa? Karena suara dia- dan kata-kata aja nggak bisa. Makanya Orang begitu Kristen itu Pak. bukan kata-kata Pak. Perkataan Suara. itu tidak bisa kamu pisahkan dengan pikiran, kehendak, kuasa nggak Tapi bisa. Bapak Kalau mengatakan bayi perkataan, Bapak diam, kamu diam, kamu diam. Kata, Pak. Ya kamu diam. Kalau perkataan itu tidak ada, tidak dilandasi dengan akal pikiran, logika, lo perkataanmu nggak akan bisa dipahamin. Memang dia berkata-kata, seperti orang burung beo, gue udah bilang. Tiba-tiba lu pengen berak, lu dia burung denger. beo, Pak. Ini cuma Lu- ini masalahnya ada penciptaan kata-kata, Pak. Bapak Loh, iya, mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu nggak bisa menciptakan kata-kata. Loh, memang bukan nggak bisa, bukan tidak Berarti bisa kalau atau bisa, berarti bukan tidak bisa atau nggak bisa, itu sudah berada di dalam dirinya, itu di dalam dirinya, kan udah bilang firman adalah Allah, bukan bisa dan nggak walaupun di bisa. dalam dirinya, Pak, kalau tidak diciptakan nggak akan bisa, Pak. Bapak diem aja. Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang berada di dalam dirinya? Kalau kemampuan benjol. Allah miliki.